Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita sudah lewat dengan structure. Hari ini kita lanjut ke listening ya. Lebih tepatnya listening bagian pertama. Dan listening ini nanti namanya adalah listening comprehension ya, karena kita diminta untuk memahami, bukan cuma untuk mendengarkan atau menemukan kata yang diucapkan ya, teman-teman. Tapi lebih ke memahami apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, di listening nanti yang saya sampaikan namanya listening comprehension. Teman-teman diminta untuk memahami keseluruhan dari percakapan. Oke. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu di listening ini. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan TOEFL ini. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan merasa vocabnya kurang, jangan pesimis, teman-teman, karena memang saya sendiri juga vocabnya kurang, makanya kita berlatih bersama. Jadi bareng gitu, latihan seperti itu. Oke. Kemudian di listening nanti dari 50 soal listening itu dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A yang hari ini kita akan pelajari namanya short conversations atau dialog pendek ya. Kemudian ada long conversations, ini besok kita akan pelajari dialog panjang, dan lusa kita akan kenalan dengan long talks atau monolog seperti itu. Nah, di part A atau listening yang bagian pertama itu nomornya paling banyak ya, dari 50 soal, part A ini nomor 1 sampai nomor 30, teman-teman. Oke, dan di setiap nomornya nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, yang berbincang gitu ya. Nanti si A ngomong apa, dibalas oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis. Jadi pertanyaannya itu juga dibacakan, teman-teman. Oke. Nah, nanti si A si B ini cewek cowok umumnya ya, teman-teman. Karena saya pernah sekali menemukan di soal yang asli TS itu bukan cewek cowok tapi cowok sama cowok, seperti itu. Tapi untuk umumnya itu cewek cowok, jadi lebih gampang. Nah, untuk tips mengerjakan soal listening yang bagian pertama ini nanti, teman-teman harus melatih konsentrasi ya. Jadi ketika latihan atau belajar, teman-teman jangan sampai terganggu oleh kebisingan di sekitar teman-teman. Oke, kemudian fokus pada pembicara kedua. Jadi fokus sama pembicara yang B. Kenapa? Karena kebanyakan soal yang bagian pertama ini kunci atau apa ya, rujukan jawabannya itu dari yang diucapkan sama si B, teman-teman. Walaupun nggak selalu ya. Dan juga teman-teman juga jangan ketinggalan sama si A juga, walaupun fokus sama si B. Kenapa? Karena biasanya si B ini menjawabnya menggunakan idiom. Idiom itu adalah perumpamaan yang kita nggak bisa artikan kata per kata, teman-teman. Itu harus kita tarik eh, apa namanya maknanya dari konteks atau dari eh, yang diucapkan sebelumnya gitu. Misalnya si A nih bilang, bro ayo makan. Kemudian si B menjawab, aduh perutku mau meledak. Nah itu bukan berarti perutnya si B mau meledak ya teman-teman. Itu hanya kiasan kalau dia itu sudah kenyang. Maksudnya dia menolak untuk diajak makan sama si A tadi. Seperti itu. Oke, jadi sering sekali juga di TOEFL yang ITS seperti itu. Dan banyak sekali idiom ya, teman-teman. Disarankan tidak menghafal, intinya teman-teman latihan aja ketika dapat expression atau fixed idiom, teman-teman tulis saja. Artinya apa, kemudian bacanya tadi apa, terus dicek di kamus dipastikan seperti itu. Oke, kemudian hati-hati dengan distractors atau pengecoh ya. Nah, pengecoh di sini nanti yang ada di pilihan ganda maksudnya. Nah, pengecoh ini nanti biasanya satu kata atau dua kata ya, teman-teman, yang diucapkan oleh si B itu ditulis kembali di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, itu sebagai distractor. Karena biasanya yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Oke, malah biasanya jawabannya yang benar itu tidak sama sekali kita dengar diucapkan sama si B, tapi artinya sama seperti itu. Atau kalau teman-teman mungkin masih ingat dulu di SMA kita belajar mengenai sinonim ya persamaan makna atau persamaan kata seperti itu atau paraphrase. Paraphrase itu menceritakan kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda seperti itu. Nah, biasanya jawabannya kalau part A itu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nanti di setiap soal itu hanya memiliki waktu 12 detik untuk mencari jawabannya. Ya, kalau 12 detik sudah habis, otomatis audionya akan pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau teman-teman ngambil yang tes online, itu nanti teman-teman nggak bisa back. Jadi ada tips tambahan untuk teman-teman kalau mau ngambil tes yang online. Ya, tip apa namanya? Tambahannya adalah yang pertama, jawaban nomor satu, teman-teman di listening yang asli TS itu kalau nggak Bravo pasti Charlie.
ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu yang saya alami. Jadi kalau saya ingat-ingat jawabannya itu pasti Bravo atau kalau nggak gitu Charlie. Nggak pernah jawabannya Alpha atau Delta. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman melihat soal, walaupun audionya belum dibacakan, langsung pilih klik salah satu jawaban. Oke. Nah, nanti masalah kalau kita mau ganti itu belakangan. Intinya jangan ada yang dikosongin. Kalau dikosongin pasti salah. Tapi kalau teman-teman misalkan klik terus waktunya habis, kan pindah ke nomor berikutnya tuh. Nah, itu tadi ada kemungkinan 25% benar. Seperti itu. Ada peluang benar seperti itu. Jadi jangan ada yang ditinggalkan kosong ya, teman-teman. Kemudian, nah untuk memaksimalkan belajar teman-teman, untuk listening ini ya, disarankan untuk latihan atau belajar itu pakai headset, terutama headset yang ada noise cancellingnya, yang ada bantalan telinganya, teman-teman, untuk meredam suara dari luar dan supaya suaranya lebih jelas seperti itu. Jadi silakan kalau teman-teman ada headset, nanti kan kita latihan habis ini, itu silakan dicolokkan gitu ya, supaya nanti lebih memadai atau lebih mendukung proses belajar teman-teman. Sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk teknis part A, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita latihan. Di sini ada satu soal teman-teman. Nanti jawabannya dikirim di chat ya. Untuk suara saya mute semua. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan raise hands atau chat ditulis di chat supaya tidak mengganggu gitu ya. Dan saya nanti juga saya mute teman-teman. Baik, silahkan dicoba dulu. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Sebentar. Oke, silahkan dikirim ya jawabannya teman-teman di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan juga Delta. Oke, Charlie atau Delta. Baik, mari kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. Mari teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. Number 1. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the Number recording, 1. and then Sebentar ya teman-teman. Nah ini ya. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah itu tadi teman-teman, mohon maaf tadi ada bareng-bareng gitu ya. Jadi si cowok ngajak si cewek buat nonton bioskop ya. Dia bilang, would you like to go to the movies with Louis and me on Friday? Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Louis dan saya Jumat ini? Kemudian si cewek bilang, I wish I could. Saya harap saya bisa. Nah berarti dia nggak bisa teman-teman. Tapi saya, I wish I could. But, sebenarnya saya berharap saya bisa. Tapi saya ada acara makan malam di tempat saudara laki-lakiku. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Eat at her brother's. Makan di tempat saudara laki-lakinya. Seperti itu. Kalau yang Alpha, go to the movies with the man, pergi ke bioskop bersama si pria. Bukan ya teman-teman, karena dia sebenarnya pengen. I wish I could. Sebenarnya saya berharap saya bisa, tapi dia nggak bisa karena ada janji untuk makan malam di tempat saudara laki-laki. Kalau yang Bravo, take her brother to the movies, mengantar saudara laki-lakinya ke bioskop. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Delta, cook dinner with Louis, masak untuk makan malam bersama Louis. Bukan juga ya, tapi dengan saudara laki-lakinya. Oke, nomor 1 Charlie. Lanjut nomor 2, silahkan teman-teman.
Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia nawarin pertolongan. Do you need a hand with those boxes? Apa kamu perlu bantuan dengan kotak-kotak itu? Kemudian si cewek bilang, that's okay. I can manage. They're empty. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri gitu ya maksudnya. Kotak-kotak itu tuh kosong. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman does not need any help. Si cewek tidak memerlukan bantuan. Alright, nice. Lanjut number 3. Silakan teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, time's up. Dan ada jawaban Delta, ada juga Bravo, ada juga Alpha, dan juga Charlie. Nah, sudah lengkap ya, A, B, C, D. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Mari, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek dia bertanya, do you want the windows open or closed? Kamu mau jendelanya itu terbuka atau tertutup? Kemudian si cowok menjawab, I almost always prefer fresh air if possible. Saya hampir selalu lebih menyukai udara luar jika mungkin atau jika boleh gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. He'd like to have the windows open. Si cowok lebih suka jendelanya itu terbuka saja. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Silakan, teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Oke, kita cek ya. Apakah alpha, Bravo, atau Delta? Mari. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok di telepon dia bilang, hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Halo, ini Mark Smith. Aku nelpon atau saya menelpon untuk melihat atau mencari tahu apakah hasil uji darah saya itu sudah sampai atau sudah selesai gitu ya. Kemudian si ceweknya menjawab, Dr. Miller just sent them to the lab last night. So the earliest they could be back is tomorrow. Dr. Miller itu baru saja mengirimnya ke lab tadi malam. Jadi paling cepat mereka bisa datang itu besok. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Atau sebentar. The man needs another test tomorrow. The results were called in last night. Called in itu artinya diberikan atau dikumpulkan itu ya, teman-teman. The doctor called the lab last night. Bukan, ya berarti paling tepat jawabannya adalah yang alpha. The results might be ready tomorrow. Hasil uji tesnya darah tadi mungkin siap besok. Seperti itu, teman-teman. Oke.
Oke, lanjut lagi ke number 5. Silakan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Alright, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha, ada juga delta. Oke, mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Saya perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak mengenai Portland. Someone said you lived there. Seseorang memberitahuku kalau kamu dulu tinggal di sana. Nah, kemudian si cewek bilang, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku tuh waktu itu beneran sangat masih kecil atau sangat masih muda gitu ya. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't remember much about Portland. Si cewek ini nggak ingat banyak mengenai Portland. Karena dia masih kecil banget ya waktu tinggal di Portland. Nah, ketemu berarti jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, si cewek ini tidak pernah ke Portland sebelumnya. Bukan ya, karena dia tidak menyangkal kalau dia itu pernah tinggal di Portland. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she knows someone else who could help him. Si cewek tahu orang lain yang bisa membantu si cowok. Nah, si cewek tadi tidak menyarankan siapapun ke yang cowok. Jadi dia nggak tahu siapapun yang bisa membantu si cowok maksudnya. Kalau yang delta, should be happy to talk to the man later. Si cewek bakal senang atau bakal berharap gitu ya intinya untuk ngobrol sama si cowok lagi nanti. Bukan ya, ini kayak perpisahan gitu teman yang delta. Oke, next number 6. Jawaban nomor 5 adalah alpha ya. Number 6, silakan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ini kayaknya jawabannya alpha semua ya dari tadi teman-teman. Mari kita cek dulu, kita dengarkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Apakah kamu harus menyetel musiknya sekencang itu gitu ya? Aku ada tes besok. Kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku nggak menyadari kalau kamu tuh lagi belajar tadi. Oke, berarti terus what will the woman probably do next? Apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan kemudian. Nah, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Turn down the volume. Menurunkan atau mengecilkan suaranya. Oke, kita cek number 7. Apakah jawabannya alpha juga? Mari, teman-teman. Silakan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie. Passer. Alright. Mari kita cek ya. Ya, jawabannya Charlie, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be.
What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia kayak ngingetin si Pam ya, dia kayak kayak kaget gitu. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Jadi Pam, aku nggak ngerti masalahnya. Kamu kan sudah tahu sendiri berbulan-bulan kalau report ini atau laporan ini itu harusnya selesai hari ini. Kemudian si Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Aku tahu, tapi aku khawatir kalau aku perlu beberapa hari lagi, aku perlu tambahan beberapa hari lagi, maksudnya gitu ya. Datanya itu datanya itu lebih sulit untuk dipecahkan atau untuk diinterpretasikan daripada yang aku perkirakan sebelumnya. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. She needs more time to finish the report. Si cewek ini belum selesai dengan reportnya, teman-teman. Karena datanya terlalu sulit untuk diselesaikan. Oke. Ya, jawabannya Charlie. Mister, tolong dicek please. Mau di SS besar, bentar. Mau di SS biar bisa dibaca lagi sebelum tidur. Alright. Nah, nanti saran saya juga gini, teman-teman. Untuk latihan listening, itu juga untuk jadi nulisnya listening itu kita dengan menirukan. Jadi teman-teman sambil membaca, sambil dicoba sebisa teman-teman, kalau bisa semirip-miripnya, dimirip-miripin gitu teman-teman. Karena itu cara kita menulis suara. Jadi di otak kita nanti merekam, itu bacanya gimana, itu bacanya gimana, itu bacanya gimana, seperti itu. Kalau cuma tulisan di listening, kurang teman-teman. Karena tulisan itu tidak memproduksi suara gitu. Jadi nanti untuk belajar, disarankan teman-teman juga sambil menirukan ya. Nanti ada rekamannya juga teman-teman. So don't worry, oke? Baik, mari kita lanjut ke number 8. Saya rasa sudah di screenshot, right? Ke nomor 8, silahkan teman-teman. Dicoba dulu. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Bagaimana sejauh ini kamu dengan kucingnya si Debbie gitu ya maksudnya. Kemudian si cowok menjawab, well, she never comes when I call her. She spills her food and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. Jadi si kucingnya itu nggak pernah datang kalau dipanggil. Kemudian kucingnya itu selalu menumpahkan makanannya. Dan dia, ini ada dua kemungkinan arti ya teman-teman. Yang pertama itu merontokkan bulunya atau intinya meninggalkan bulunya di mana-mana gitu ya. Atau sheds di sini untuk mensensor kata poop gitu ya. Jadi kucingnya ini poop di mana-mana. Kemudian aku nggak bisa menunggu kapan saya nggak tahan lagi Debbie balik. Saya nggak sabar Debbie balik gitu. Nah, berarti si cowok ini nggak nyaman sama kucingnya Debbie ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah ya yang alpha. The cat is a lot of trouble. The cat is, kalau yang Charlie, he doesn't get along with Debbie. Oh, bukan Debbie-nya ya. Ya, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Ya, jawabannya yang alpha. The cat is a lot of trouble. Kucingnya itu sangat bermasalah, teman-teman. Lucu sekali kucingnya. Alright, jawabannya alpha. Kalau yang Charlie itu mirip juga tuh. He doesn't get along with, tapi setelahnya Debbie. Nah, sebenarnya bukan get along with Debbie, tapi with Debbie's cat. Ya, jadi si cowok ini nggak akur gitu sama kucingnya Debbie, nggak cocok gitu. Bukan sama Debbie-nya, ya. Oke, yang Charlie ini salahnya karena Debbie-nya yang disebut.
Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Ya, ada 16 jawaban, yaitu Charlie, Alpha, Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. Jadwal bis gila ini, gitu ya, telah membuatku frustasi, gitu. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Aku nggak bisa menemukan, atau saya nggak bisa menemukan kapan bisku ke Cleveland itu berangkat. Nah, kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba tanya di jendela tiket dan, kamu nggak menuju ke jendela tiket dan bertanya, maksudnya gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi bertanya atau meminta informasi mengenai waktu keberangkatan. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie, teman-teman. Alright, lanjut ke number 10, silakan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, jadi itu tadi. Jadi si cowok ini, teman-teman, dia bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Will you say it's still alright to eat? Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, teman-teman. Aku membeli ikan ini untuk makan malamku malam ini. Tapi itu tidak terlihat fresh sekarang. Apakah menurutmu itu masih nggak apa-apa untuk dimakan gitu ya? Nah, kemudian si cewek bilang, let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. Jadi mari kita cek sebentar, atau biar aku lihat dulu gitu ya. Oh, jadi seandainya aku adalah kamu, aku nggak akan saya bahkan tidak akan terpikir itu gitu. Maksudnya itu berarti jangan dimakan gitu ya, teman-teman, karena sangat buruk keadaannya seperti itu. Intinya si cewek menyarankan jangan dimakan gitu, karena udah nggak baik, udah nggak layak makan. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. The man shouldn't eat the fish. Si cowok itu seharusnya tidak memakan ikan tersebut. Seperti itu. Oh gitu ya, saya kira malah aman dimakan. Karena ada kata if I were you, I wouldn't even think of it. Kalau saya adalah kamu, aku bahkan tidak akan berpikir untuk memakannya, maksudnya gitu. Jadi disarankan jangan dimakan seperti itu. Alright, kita lanjut ke number 11. Silahkan teman-teman. Oh sebentar teman-teman, sebelum ke number 11, give me 1 minute ya. Saya mohon maaf. Sebentar, permisi 1 menit atau 2 menit sebentar ya teman-teman.
Saturday? You know, that movie we've been talking about? Oh, it Halo. Oke guys, I'm back. Mari kita lanjut ke nomor 11 ya. Oke, silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, 12 detik sudah lewat. Ada jawaban Alfa, Bravo. Oke, antara Alfa atau Bravo, mari kita cek ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Jadi si cowok bilang, maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Kemudian si cewek bilang, I'd like to, but. Nah, kalau ada I'd like to, but berarti dia mau tapi nggak bisa gitu ya. But I have class till 2. Si cewek ini punya kelas sampai jam 2. And I know Frank, ada S-nya ada di sini. Frank's, maksudnya has ya teman-teman. Frank's decided to take the early flight. Jadi, dan saya tahu kalau Frank itu telah memutuskan untuk mengambil penerbangan lebih awal atau penerbangan yang awal gitu, yang pagi gitu. Oke, berarti si cewek nggak bisa ikut ya. Yang Alpha, she won't be able to go with the man. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, she doesn't think Frank is arriving until tomorrow morning. Si cewek tidak merasa atau si cewek tahu kalau Frank itu tidak akan datang, maksudnya gitu ya. Sampai besok pagi. Kalau yang Charlie, she has to pick up Frank at 2. Si cewek harus menjemput Frank jam 2. Bukan, jam 2 tadi disebutkan itu adalah selesai kelasnya si cewek. Bukan menjemputnya si Frank ya. Kalau yang Delta, she doesn't know when her class will end. Si cewek tidak tahu kapan kelasnya akan berakhir. Bukan, karena dia jelas-jelas I have class till 2. Saya punya kelas sampai jam 2. Berarti jam 2 kelasnya dia selesai. Dia tahu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang Alpha ya, teman-teman. Lanjut ke number 12. Silakan sambil di screenshot, teman-teman, nggak apa-apa. Oke, ke nomor 12 kita coba ya. Silakan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Ini agak membingungkan teman-teman, tapi nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Alright, kita cek ya. Kita dengarkan dulu. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Apakah kamu mengikuti gitu ya, teman-teman? Profesor Stiller, profesor favorit kita, Profesor Stiller malam di TV malam tadi gitu ya, tadi malam gitu. Kalau ada very own diikuti kata benda itu berarti maksudnya dia kayak kebanggaan gitu, teman-teman. Jadi kayak profesor kebanggaan kita, Profesor Stiller gitu di TV tadi malam. Nah, kemudian si cowok bilang, I almost missed it. Aku hampir aja melewatkannya. Nah, hampir aja melewatkannya itu berarti nggak melewatkan, teman-teman. Nah, di situ aku hampir aja melewatkannya, tapi ibuku kebetulan aja sedang menonton di rumah dan menelponku. Nah, saya diingetin sama ibunya, akhirnya dia nonton.
Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. He watched the television. Sebentar. His mother told him his professor was on television. Kalau yang Charlie, answering the phone caused him to miss the television program. Yang Delta, his mother missed the television program. Charlie sama Delta bukan ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang told him his professor was... Jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Sorry, bukan yang alpha. Kalau yang alpha itu he watched the television program with his mother. Sedangkan ibunya itu mengingatkannya lewat telepon. Artinya mereka beda tempat. Seperti itu. Jadi ibunya di rumahnya itu nonton televisi terus ketemu melihat tayangannya Profesor Stiller. Nah, kemudian ngingetin anaknya di telepon tuh si cowok di rumah yang satunya itu ya di bangunan lain lah, di kamarnya si cowok sekarang di kamar kos mungkin ya. Nah, kemudian si cowok yang tadinya hampir melewatkan acaranya itu jadi nggak jadi melewatkan. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Ibunya itu ngasih tahu si cowok profesornya itu ada di televisi. Seperti itu. What is the question? Call itu kukira manggil suruh nonton. Atau what is the question? Kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Mari. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Pertanyaannya adalah what does the man mean? Yes, jadi apa yang dimaksud sama si cowok ya? Jadi itu tadi ibunya dia itu mengingatkannya lewat telepon ya, give me a call itu. Akhirnya dia nonton seperti itu. Call itu kukira manggil suruh nonton. What does it mean? Give me a call. Oh, memanggil suruh datang, ayo nonton bareng gitu ya. My mother just happened to be watching at home and gave me a call. At home and gave me a call. Bisa juga sih sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan seperti inilah ya teman-teman yang agak tapi tenang aja kalau di soal asli TS ini nggak keluar kok gitu ya. Karena benar juga loh. Ini bisa aja kalau give me a call di situ itu, tapi give me a call itu artinya menelpon teman-teman. Itu panggilan gitu call-nya di situ. Bukan bukan memanggil call me, beda ya. Call me sama give him a call itu beda gitu. Jadi ini maksudnya memanggil lewat telepon. Aku masih ganjil juga kenapa nggak A ya. Tadi pertama saya juga kira alpha, Miss. Pertama sekilas gitu ya. Tapi di situ tadi dijelaskan kalau ibunya itu nggak tahu dia nonton apa enggak. Jadi dia tahu aja. Kebetulan ada Profesor Stiller terus ngasih tahu si anaknya seperti itu. Tapi nggak dijelaskan di situ maksudnya si ibunya itu nonton terus apa enggak, atau cuma ngingetin anaknya, atau atau nemenin anaknya nonton seperti itu. Tapi yang lebih nyambung kalau menurut saya ya teman-teman, atau boleh alpha atau boleh bravo deh, karena dua-duanya sebenarnya benar tergantung konteks gitu ya. Tapi kalau firasat saya itu yang alpha kayak gitu. Dan ini juga nggak ada kuncinya teman-teman dari yang saya dapat tadi. Kalau itu kukira manggil suruh nonton ya tadi ya, aku masih ganjel juga kenapa enggak ya. Almost missed it, berarti jadinya tetap nonton kan ya, betul. Jadi dia tetap jadi nonton. Mungkin karena ada at home-nya jadi si cowok ada di luar. Nah, mungkin bisa jadi akhirnya nonton di tempat lain. Berarti nonton bersama, Sir. Belum tentu gitu. Di sini juga nggak dijelaskan, teman-teman. Apakah mereka nonton bersama enggak? Jadi intinya gini, ibunya itu cuma ngingetin aja. Entah ibunya itu mengganti channelnya di rumah atau enggak, itu nggak dijelasin. Atau masih nonton itu nggak dijelasin. Intinya si cowok ini nggak nonton. Intinya dia jadi nonton gitu. Awalnya dia hampir melewatkannya, nggak jadi karena diingetin sama ibunya yang kebetulan di rumah itu nonton. Maksudnya nonton TV terus nggak sengaja nonton itu TV-nya itu. TV-nya itu tiba-tiba muncul profesor itu gitu. Mungkin waktu dipindahin terus keluar itunya. Soalnya ada keterangan ibunya at home, maybe ya. Jadi ini teman-teman. Bisa dianggap spekulasi atau nanti coba saya cek dulu ya. Siapa tahu di internet ada kuncinya. Kayak gitu. Mungkin kalau yang ditanya implikasinya, jawabannya A, Mister. Mungkin kalau yang ditanya implikasinya, boleh deh jawaban A, boleh nggak apa-apa teman-teman. Itu juga benar. Ini kan cuma apa yang dimaksud cowoknya ya. Ini kan cuma, ya betul, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sama si cowok. Seperti itu.
Jadi I almost, tapi memang yang alpha juga benar ya teman, karena si cowok ini nonton televisi program. Nah ini yang bikin gak enak itu with his mother. Nah mungkin give yang cowok a call itu maksudnya di situ memanggil si cowok yang tadi ada yang bertanya tadi, manggil cowok buat nonton bareng sama ibunya. Bisa jadi ya teman, atau ini jadikan PR dulu ya. Nanti coba saya carikan kuncinya kalau ada, kalau nggak ada nanti coba saya diskusikan dengan tutor-tutor yang pakar listening di sini ya teman-teman, atau nanti coba deh saya diskusikan dulu. Berarti saya ada PR untuk nomor 12. Besok kita bahas sebelum kita mulai kelas. Oke, antara alfa atau bravo yang pasti ya. Tapi pertama tadi saya juga mikirin alfa teman-teman. Ketika saya baca pilihan langsung itu hati saya tek gitu alfa memang. Aku rasa A itu lebih ke next step-nya gitu. Boleh nanti coba saya tanyakan teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 13 teman-teman. Kita tinggalkan dulu nomor 12 antara alfa atau bravo, itu PR saya. Nanti saya besok saya jelaskan atau besok saya carikan jawabannya. Silahkan nomor 13 dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Nah, kalau ini agak mudah ya teman-teman karena nggak ada jawaban lain selain itu gitu. Baik, ada jawaban bravo, ada juga alpha. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia ngeluh gitu ya. Dia bilang, the summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Jadi hari-hari panas ini itu menjadi semakin parah gitu ya, sehingga saya nggak bisa tahan gitu. Saya nggak tahan gitu. Kemudian ini tuh bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin. Dia kalau mau ke kolam itu panas banget. Kemudian si cowok bilang, hold on, according to the weather report, we should have some relief by the end of the week. Jadi tahan dulu atau bertahanlah gitu ya. Berdasarkan laporan cuaca, kita seharusnya akan mendapatkan atau mengalami apa ya cuaca yang mereda gitu ya sampai akhir minggu ini gitu atau sebelum akhir minggu ini seperti itu. Intinya secepatnya gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, the weather will cool down soon. Cuacanya bakal mendingin atau cuacanya akan segera mendingin. Akan segera lebih dingin seperti itu. Kalau yang alpha, the pool will be open all week. Kolamnya akan buka sepanjang minggu. Nggak ada keterangan itu ya teman-teman. Kalau yang Charlie, the woman should go swimming. Si cewek harus pergi berenang. Itu juga nggak ada. Kalau yang Delta, si cowok lebih memilih tinggal di dalam rumah di musim panas. Itu juga nggak ada. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke, lanjut ke number 14. Silakan dicoba lagi. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ini agak cepat ya teman-teman yang cewek tadi. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Oh sorry, alpha ya kalau yang bravo yang tadi. Oke, alpha semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, jadi si cowok dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan saya telah memutuskan untuk melakukan
masak-masak kita sendiri gitu ya semester depan. Kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya harap kamu akan menemui atau kamu akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan dibandingkan semester ini. Nah, kemudian si pertanyaan tadi apa yang dimaksud sama si cewek, right? Yang alpha, he may not have enough time to cook. Yang bravo, he may spend more money on bukan tentang money ya teman-teman. Bravo salah karena money. Kalau yang Charlie, he may gain weight if he does his own cooking. Dia akan jadi gendut gitu ya. Maksudnya gain weight itu naik berat badan gitu. Nggak ada hubungan sama sekali itu tadi nggak disebutin. Kalau yang delta, he may not enjoy cooking. Si cowok kemungkinan tidak akan suka memasak. Bukan ya, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha teman-teman. Oke, jadi si cowok mungkin tidak akan memiliki cukup waktu untuk memasak. Karena itu tadi, jadwalnya aja semester ini udah padat. Ya semoga aja si cewek bilang, semoga aja semester depan jadwalmu nggak sepadat semester ini. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Lanjut ke nomor 15, silahkan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alpha, kayaknya alpha, alright. Kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, jadi si cewek bilang, come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. Ayolah, kita hampir sampai gitu. Aku akan menunggumu gitu ya di ujung bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. Aku kelelahan atau aku agak nggak fit gitu ya. Aku mungkin harus merangkak sepanjang sisa jalan ini atau sampai tiba tujuan gitu. Oke, kita cek. Ya, that's right. Boleh dengan cara itu nggak apa-apa teman-teman. Ya, karena gini, itu bagus banget. Karena gini, di listening comprehension ini jangan sampai terpaku oleh 1-2 kata. Ya, teman-teman pahami seluruhnya. Misalkan menurut teman-teman, saya nggak tahu itu tadi ngomong apa, tapi yang pasti yang saya dapat adalah itu tadi capek. Nggak apa-apa, cari yang ABCD yang capek. Dan memang benar ya, jawabannya adalah yang alpha teman-teman. He's tired. Jadi si cowok ini memang kelelahan, dia udah capek seperti itu. Oke, nomor 15 alpha, nice. Lanjut ke number 16. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya ada juga Alpha. Oke, Alpha dan Bravo mari kita cek. Kita dengarkan kembali dulu. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bertanya, halo, ini Robert White yang sedang menelpon. Bisakah Dr. Jones menemui saya hari Selasa pagi sebagai gantinya Kamis siang? Jadi atau bukan Kamis siang tapi Selasa pagi maksudnya gitu ya untuk ketemuannya. Kemudian si ceweknya bilang, Selasa pagi, baik mari kita cek. Kemudian, is that the only other time you could come? Apakah itu satu-satunya lain waktu yang kamu bisa datangi gitu ya? Atau kamu punya lain waktu lagi nggak selain waktu itu? Karena berarti Dr. Jones ini nggak bisa nemui si cowok di Tuesday morning.
Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya, teman-teman. The doctor is busy on Tuesday morning. Dr. Jones itu sibuk di hari Selasa pagi. Makanya nggak bisa ketemu sama si cowok di waktu itu ya. Oke, berarti jawabannya Bravo. Kita lanjut lagi ke number 17. Silahkan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, time's up. Dan ada jawaban Charlie, Delta. Oke, Charlie atau Delta kita cek ya, teman. Ada juga Bravo. Mari kita cek. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia curhat ya. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for this semester. Saya benar-benar perlu mau mencari uang tambahan gitu ya. Maksudnya bekerja gitu ya, teman-teman. Saya benar-benar menghabiskan seluruh anggaranku untuk semester ini. Kemudian si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. Kamu sebaiknya mengecek gitu ya, memeriksa gitu kafetaria yang baru itu. Saya rasa ada banyak atau ada beberapa lowongan di sana di shift malam atau shift petang, shift sore gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Delta, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Berusaha atau mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di kafetaria. Nah, lebih tepatnya kafetaria di shift evening, seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Lanjut lagi ke number 18. Silahkan, teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, ada jawaban Delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Delta. Yeah, that's right. The answer is Delta, teman-teman. Mari kita cek ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, jadi si cowok bilang, these long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? Jadi perjalanan panjang ini selalu membuatku bosan gitu ya, selalu membuatku capek gitu. Daripada kita berhenti sebentar di tempat cepat saji, kenapa nggak kita menyempatkan beberapa waktu di luar untuk makan siang yang menyenangkan gitu ya, yang baik gitu. Maksudnya santai gitu ya, makan siang santai. Kalau yang terus si B menjawab, that's a great idea, itu ide bagus. Itu akan membuat perjalanan kita lebih lama, tapi setidaknya kita akan tiba di sana itu dengan lebih segar gitu ya, karena nggak di jalan terus, nggak capek gitu, nggak bosen gitu. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Delta, stop driving for the rest of the day. Oke, karena A, B, C, D itu nggak ada yang tepat, teman-teman. Yang Alpha, drive on through the night. Melanjutkan perjalanan sampai atau melalui malam, berarti sampai pagi. Kalau yang Bravo, check out for the motel, memesan motel, teman-teman. Untuk tinggal ya, motel itu motor hotel, teman-teman. Check out motel. Kalau yang Charlie, cancel their motel reservations, membatalkan pemesanan motelnya. Kalau yang Delta, stop driving for the rest of the day. Jadi mereka mau makan lunch untuk
yang agak lama seperti itu. Jadi jawabannya delta ya. Berhenti mengemudi untuk sisa siang mereka. Oke, lanjut ke nomor 19. Silahkan teman-teman. Number 19. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kayaknya udah terbiasa ya ini. Baik, kita dengarkan dulu teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia ngabarin ya. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. Tandanya berkata kalau semua kelas introductory social psychology itu sudah tutup, udah habis, nggak ada kuota. Nah, kemudian si cewek dia kayak kaget. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Jadi nggak mungkin gitu. Harusnya tuh ada 13 pilihan untuk kelas introductory psychology semester ini. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek ini kaget gitu ya, atau terkejut bahwa semua pilihannya atau semua opsinya itu sudah terisi penuh. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 20. Terakhir teman-teman, silahkan dicoba dulu. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Alright, mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, jadi si cewek dia bilang, "Oops, did any of my coffee just spill on you?" Aduh, apakah kopiku ada yang tumpah ke kamu gitu ya? Terus si cowok bilang, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma dikit kok, tapi nggak benar-benar panas gitu ya. Tapi nggak panas kok gitu. Intinya nggak apa-apa gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. He is not upset about the accident. Si cowok ini nggak keberatan sama sekali, nggak marah gitu ya tentang kecelakaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenai latihan dan mungkin bagaimana cara menjawab untuk soal listening part C. Part A ya maksud saya teman-teman. Nah, tapi tadi terbukti dari awal sampai akhir teman-teman semakin ke belakang semakin terbiasa dan jawabannya semakin benar semua gitu. Di awal masih banyak yang berbeda, semakin ke belakang jawabannya banyak yang sama seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Terpengaruh sama jawaban yang lain, Mister. Ya, that's right. Karena memang pasti pilihan A, B, C, D itu bisa. Contohnya tadi yang saya jadikan PR tadi nomor 12 itu distractor, teman-teman. Distractor itu pengecoh yang mana mirip banget artinya itu. Ada tergantungnya gitu. Dan kadang di audio itu memang nggak jelas gitu ya, teman. Tadi itu maksudnya gimana itu kurang jelas. Atau nanti coba saya diskusikan dengan teman-teman listening saya. Kemudian ada soal-soal lagi nggak selain yang di Google Drive? Untuk yang di Google Drive yang listening belum saya buatkan, teman-teman. Tapi nanti yang dari lembaga, kan dari lembaga itu kan dulu teman-teman dikasih tuh modul listening, nanti audionya saya akan kirimkan di di grup ya. Nanti teman-teman bisa akses audio yang di situ untuk latihan dari buku. Kalau teman-teman yang dari buku udah selesai, bisa nanti japri saya untuk saya kirimkan latihan yang lain seperti itu. Sepertinya saya harus belajar mendengarkan lebih banyak, Mister. Ya, that's right. Saya juga masih belajar. Intinya gini, untuk listening ini teman-teman selain mendengarkan ya, untuk bisa merekam suara itu menggunakan otak kita. Jadi sambil teman-teman
skripnya itu sambil ditirukan supaya kita nancep gitu teman-teman. Oh itu cara bacanya gini. Tapi kalau cuma ditulis aja itu nanti kurang mantap gitu. Seperti itu. Ini soal asli ITS Mister. Intinya di folder saya atau saya dulu dapatnya itu dari internet teman-teman. Tapi di halaman depan sampulnya itu nggak ada tulisannya itu buku apa. Tapi saya yakin ITS itu nggak sesulit ini karena saya punya 11 paket soal yang asli dari ITS dan menurut saya nggak sesulit ini tadi teman-teman. Itu agak gampang kok. Kalau ITS asli itu nggak sesulit ini seperti itu. Nggak secepat ini juga karena tadi kan ada saya lihat ada cepet banget beberapa itu ada cepet banget gitu. Kadang saya bingung sendiri, Sir, karena kok bisa sih saya paham mereka. Tapi makin bingung kalau mereka ngomong dan saya nggak ngerti sama sekali. Kadang saya bingung, Sir, karena kok saya bisa paham ya bahasa mereka. Nah, gimana saya jawabnya ya? Karena kadang saya bingung karena kok bisa ya saya paham bahasa mereka. Tapi bingung kalau mereka ngomong dan saya nggak ngerti sama sekali. Ya intinya bingung ya, Mister. Kalau Mas bingung berarti bingung. Kalau misalkan pas nangkep, kenapa kok saya bisa nangkep? Ya memang sebenarnya teman-teman tuh mungkin karena gini belajar bahasa itu nggak harus dari buku. Misalkan teman-teman tiba-tiba dari lagu, teman-teman menirukan lagu atau tiba-tiba dengar itu sebenarnya alam bawah sadar kita itu ngerekam. Nah, nanti ketika tes alam bawah sadar itu kita biasanya juga ikut tes gitu. Nah, alam bawah sadar itu yang saya sering kali sebut dengan insting itu, teman-teman. Insting itu bisa sangat membantu teman-teman ketika tes karena itu bakal menghemat banyak waktu, tapi itu perlu dilatih. Seperti itu. Jadi makanya saya sangat nggak sarankan untuk banyakin teori, tapi teman-teman akan menemukan teori itu sendiri dari banyak latihan. Seperti itu. Saya nanti pas tes itu soalnya mirip soal ITS Kak. Bisa dibilang ITS lebih gampang. Mas. Jadi bisa dibilang soal yang asli ITS itu lebih gampang. Kalau yang saya rasakan ya, teman-teman, lebih pelan, kemudian nggak sepanjang-panjang itu tadi gitu. Ya wis siap, saya minta soal latihan listening yang banyak biar makin terbiasa. Oke, atau nanti saya kirimkan deh linknya. Kalau saya lupa tolong saya diingatkan ya teman-teman. Untuk buku-buku yang buku-buku lama yang bisa buat latihan listening seperti itu. Dan ini masih part A teman-teman. Part A itu masih ada hubungan dengan vocab sehari-hari atau dengan konteks daily activity, daily conversations. Nanti kalau udah part B sama part C, part B itu udah ada campuran dengan akademik. Nah, part C itu udah full akademik seperti itu. Intinya tetap banyakin latihan aja. Oke, tipsnya kalau ada salah satu dialog yang ngomongnya cepet dan nggak nangkap maksudnya gimana. Nah, kalau teman-teman misalnya masih ada waktu untuk latihan dan kalau ada ngomong cepet dan teman-teman nggak nangkap itu bisa diulang nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih nggak nangkap itu apa, teman-teman bisa manfaatkan fitur banyak sekali sih fitur fitur Google itu kan ada Hello Google itu teman-teman mainkan aja Hello Google dengan audio itu. Nanti pasti dia bisa nunjukin tulisannya. Oh, ternyata skripnya itu gitu. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan fiturnya Microsoft Word yang dictate. Oke, itu nanti teman-teman mainkan audionya, kemudian nanti akan keluar tulisannya sendiri. Dan sekarang banyak AI yang speech to text teman-teman. Itu banyak banget juga. Seperti itu. Kalau teman-teman tidak menemukan di internet untuk skripnya itu. Atau teman-teman bisa tanya saya langsung juga nggak apa-apa. Nanti dikirim, Sir ini apa sih ngomongnya? Saya nggak dengar gitu. Nanti saya bantu untuk transkripnya. Oke, kalau teman-teman waktu tes, kan itu udah nggak bisa pengecekan lagi. Teman-teman harus menebaknya menggunakan beberapa vocab yang teman-teman tangkap. Atau menggunakan intonasi. Ya, jadi intonasinya itu oh dia kayaknya nolak. Oh dia kayaknya setuju. Oh dia kayaknya seide atau sepakat sama si A. Oh kayaknya dia malah bertanya, dia bingung. Seperti itu nanti dari intonasi. Dan itu nanti teman-teman akan hafal intonasi dari latihan-latihan. Memang harus dibanyakin latihan supaya teman-teman jadi insting. Supaya hafal di luar kepala tanpa harus bingung ketika waktu tes. Ya, jadi memang harus sering-sering latihan. Mister, gimana kalau kita udah yakin jawabannya kita A, kita perlu baca pilihan lagi nggak? Kalau udah yakin, udah fix, teman-teman udah yakin. Kalau saya sih ya teman-teman, biasanya udah itu. Jawabannya A, udah saya nggak baca yang lain. Daripada nanti tambah bingung. Kalau udah yakin ya, tapi gini teman-teman. Kalau teman-teman misalkan udah jawab yakin itu, kemudian udah lewat, itu jangan disesalin. Maksudnya ya udah itu gitu. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena nanti kalau teman-teman
grundel atau di pikiran itu masih kayak kenapa nggak tadi jawab B ya, kayaknya B juga benar gitu. Nah, sedangkan audio itu masih jalan di soal berikutnya. Ya kan? Nanti malah soal berikutnya itu jadi salah juga karena kita ketinggalan ceritanya. Oke, jadi yang udah teman-teman langsung, kalau saya sih misalkan saya yakin yang A ya, langsung jawab A teman-teman. Bravo Charlie Delta nggak saya jawab. Saya next gitu. Oke. Kemudian nanti pokoknya fokus yang sekarang gitu. Yang udah-udah, yang nanti gitu. Kemudian soal yang course sore tadi sama dengan yang malam atau beda, Mister? Sangat beda, Mister. Jadi tadi juga sore ada yang tanya, saya bilang nanti malam datang aja lagi karena saya usahakan soalnya beda, dan ini tadi udah selesai teman-teman soalnya. Walaupun tadi ada yang agak agak rumit karena nomor 12 tadi teman-teman. Nanti coba saya diskusikan. Kemudian Mister ada file vocab yang lengkap nggak Mister? Kalau bisa ada yang verb 1, verb 2, verb 3 Mister. Nah, kalau untuk perubahan kata kerja, saya punya perubahan kata kerja yang irregular. Perubahan irregular itu yang tidak beraturan. Jadi yang misalnya verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Itu saya punya teman-teman. Oke. Kalau misalkan yang reguler, misalnya look, itu verb 2-nya looked, verb 3-nya looked, itu nggak saya tulis karena umumnya kan untuk merubah verb 1, verb 2, verb 3 seperti itu. Oke, nanti kalau teman-teman tertarik dengan bentuk kata kerja, perubahan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular, silahkan japri saya. Atau nanti saya diingetin aja untuk saya kirimkan di grup seperti itu. Biasanya saya dengerin listening sambil merem, jadi lebih fokus. Betul, ini kalau teman-teman ini ya, misalkan belum terbiasa, itu sambil merem teman-teman, kayak dicermati ya, kayak dihikmati gitu. Saya dulu juga gitu waktu latihan pertama kali dengan listening itu saya merem teman-teman. Jadi nggak terpecah fokus kita dengan pilihan A, B, C, D. Oke, nah nanti kalau kita udah paham, terus selesai audio langsung kita melek, kita lihat pilihan A, B, C, D, kita sambungkan. Gitu. Jadi kita pahami, jangan kita terpaku dengan satu kata dua kata ya. Intinya pahami seluruhnya. Oh itu maksudnya gini. Dengan kata-kata kita sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mencocokkan dengan pilihan ABCD yang sama dengan yang kita pikirkan yang mana, seperti itu. Bisa dicoba, cuman kadang bimbang memaknainya di jawaban. Nah itu nggak apa-apa teman, karena waktunya cuma 12 detik ya. Misalkan teman-teman masih belajar, bimbang coba dijawab dulu, nanti dibuktikan nggak apa-apa. Terus dicoba lagi beberapa kali sampai teman-teman mantap seperti itu. Dengan jawaban itu maksudnya ya. Nah, tapi kalau tes nanti, kalau teman-teman misalkan jangan sampai bimbang teman-teman, pastikan gitu. Intinya kalau misalkan teman ini banyak sekali kasus seperti ini di kamu Inggris, bahkan tutor-tutor. Misalkan mereka bimbang antara jawaban alfa atau bravo, mereka malah milih jawaban Charlie atau delta, itu saya nggak paham kenapa gitu. Tapi itu bukan cuma 1, 2 orang, 3 orang teman-teman. Itu banyak banget yang kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya antara alfa atau bravo yang kita bimbangin, antara dua itu yang kita dilema ya, kan berarti jawabannya antara alfa atau bravo. Tapi kenapa malah jawab Charlie atau delta, kan udah pasti salah jadinya. Itu yang saya heran gitu. Nah kalau misalkan teman-teman misalkan ada ragu nih antara alfa atau bravo, ya sudah, antara dua itu pilih alfa atau bravo, bebas. Masalah nanti benar yang mana itu kan persepsi kita dengan yang bikin soal teman-teman. Intinya kita pasrah aja gitu. Nah karena memang kadang si pembuat soal itu nggak terlalu fokus juga, mereka nggak tahu ada namanya ambiguity. Ambiguity itu yang mereka ucapkan itu kadang bisa dimaknai dua konteks. Contohnya yang tadi teman-teman. Kan itu ada dua konteks itu sebenarnya. Give the man a call sama call the man itu sama atau enggak? Nanti coba saya tanyakan karena itu juga baru buat saya juga. Kemudian tadi maksudnya itu tadi yang percakapan tadi ibunya itu di rumah sama si cowok atau si cowok ini di luar, ibunya di rumah, mereka nontonnya di tempat yang berbeda. Nah kayak gitu. Itu tuh sebenarnya harus dipertimbangkan. Tapi kalau di soal ITS saya belum pernah teman-teman menemukan soal yang asli, yang ambigu seperti itu saya belum pernah. Kalau diprediksi jangan heran ya, karena memang yang saya alamin ketika prediksi sama soal asli ITS itu lebih sulit ketika prediksi, ketika simulasi dibandingkan yang asli ITS seperti itu. Oke, intinya teman-teman semangat ya, hajar terus latihan, nggak ada yang, intinya gini teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sulit itu pasti karena kita baru kenal gitu, untuk menyesuaikan itu pasti sulit, tapi kalau udah terbiasa itu enak banget. Terbiasa caranya gimana? Hajar latihan, seperti itu. Ya, semangat, saya cuma bisa bantu dari
sini, maksudnya dari belakang ya, teman-teman menemani teman-teman belajar untuk finishingnya itu tergantung teman-teman sendiri. Ya. Baik, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, everyone. See you next time.